Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 28. Bohong, teriak Pangeran Kuda Rukmasanti. Lihatlah. Orang-orang sudah terbunuh. Yang lain menyerah dan meletakkan senjatanya, jawab Pangeran Kuda Padmadata. Tetapi istrimu itu akan aku bunuh dengan anak laki-lakimu sekaligus, teriak adiknya. Ia sudah berada di tangan yang aman. Kau tidak akan dapat melakukannya, sahut Pangeran Kuda Padmadata, karena itu, tidak ada gunanya aku menjebakmu dengan licik. Jika aku mau, segala dapat terjadi tanpa jebak-jebakan. Tanpa melakukan kelicikan dan tanpa pengkhianatan. Kau memang sudah tidak berdaya. Karena itu, jika aku bertanya untuk menyerahkan apa saja selain nyawa istri dan anak laki-lakiku itu, aku tidak akan berkeberatan. Aku minta nyawamu, teriak Pangeran Kuda Rukmasanti. Adimas, Pangeran Kuda Padmadata terkejut. Ia tidak menduga sama sekali bahwa kesesatan hati itu sudah mencekamnya demikian dalamnya. Sejenak Pangeran Kuda Padmadata termangu-mangu. Namun dalam pada itu, Pangeran Kuda Rukmasanti berteriak, cepat. Ambil keputusan. Menyerahkan lehermu di sini, atau bertempur sampai mati. Pangeran Kuda Padmadata termangu-mangu. Namun kemudian dengan kepala tunduk ia berkata, aku tidak dapat bertempur melawannya. Aku tidak tahu apakah aku akan kalah atau menang seandainya aku harus berperang tanding. Tetapi aku adalah saudara tuanya. Demikian pula di dalam perguruan. Aku kira aku tidak kalah daripadanya. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya Pangeran? Bertanya Mahendra. Pangeran Kuda Padmadata merenung sejenak. Namun ia pun kemudian justru memutar diri dan melangkah keluar dari ruangan itu. Tetapi iblis benar-benar telah menyala di hati adik kandungnya. Demikian Pangeran Kuda Padmadata melangkah menjauh sambil membelakangi adiknya, tiba-tiba saja Pangeran Kuda Rukmasanti telah menyerangnya dengan garangnya. Kedua tangannya berkembang menerkam tengkuk kakaknya. Pangeran, Mahendra berteriak. Pangeran Kuda Padmadata terkejut. Ia pun telah meloncat berpaling. Namun yang dilihatnya adalah Mahisa Bungalan yang meloncat dengan serangan kakinya mendatar. Demikian cepatnya, sehingga kaki itu telah lebih dahulu menyentuh tubuh Pangeran Kuda Rukmasanti daripada tangan Pangeran Kuda Rukmasanti yang menerkam kakaknya. Demikian kerasnya, dilambari dengan kemampuan puncaknya, maka hantaman kaki Mahisa Bungalan telah membenturkan Pangeran Kuda Rukmasanti pada dinding. Tetapi daya tahan tubuh Pangeran Kuda Rukmasanti pun ternyata luar biasa pula. Karena itu, maka tubuh yang terlempar itu telah memecahkan dinding kayu yang membatasi bilik itu dengan ruang lainnya. Demikian tinggi kemampuan Pangeran Kuda Rukmasanti, didorong oleh kemarahan yang membakar jantungnya, maka ia pun dengan serta-merta telah meloncat berdiri. Dengan tangkasnya ia pun telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sikap itu telah membuat darah Mahisa Bungalan mendidih. Ia masih terlalu muda untuk dapat menahan diri dalam keadaan seperti itu. Karena itu, maka tanpa menghiraukan lagi Pangeran Kuda Padmadata dan ayahnya, Mahisa Bungalan meloncat menyerang. Pertempuran pun segera menyala kembali dengan sengitnya. Keduanya tidak lagi menghiraukan siapapun juga. Mahisa Bungalan tidak lagi melihat ketika Witantra pun kemudian berdiri di pintu bersama Mahisa Agni. Dengan dahsyatnya Mahisa Bungalan menyalurkan tangannya mengarah kepada Pangeran Kuda Rukmasanti. Tetapi pangeran itu menarik sebelah kakinya dan bergeser ke samping. Dengan sekuat tenaga, maka ialah yang kemudian menyerang dengan hentakan tangan mendatar ke lambung Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan yang marah itu sengaja tidak menghindar. Ia telah menangkis serangan itu dengan kedua sikunya yang merapat di hadapan dadanya sambil merendahkan lututnya. Telah terjadi benturan kekuatan yang dahsyat. Pangeran Kuda Rukmasanti menyeringai menahan sakit tangannya, sementara Mahisa Bungalan terguncang selangkah surut. Namun dalam pada itu, meskipun perasaan nyeri menyengat tangannya, tetapi Pangeran Rukmasanti tidak menghiraukan. Sekali lagi ia berputar pada sebelah tumitnya sementara kakinya yang lain dengan dahsyatnya menghantam lawannya. Mahisa Bungalan tidak membentur kekuatan kaki lawannya. Ia meloncat menghindarkan. Tetapi kemudian ia pun melenting seperti seekor belalang, dengan tangannya terjulur lurus menghantam ke arah kening.
Pangeran Kuda Rukmasanti menyilangkan tangannya, ketika terjadi benturan sekali lagi maka tangan Mahisa Bungalan telah bergeser. Setapak ia beringsut surut. Sementara Pangeran Kuda Rukmasanti pun terdorong selangkah. Tetapi kecepatan bergerak Mahisa Bungalanlah yang kemudian mengejutkan lawannya. Sekejap kemudian, tubuh Mahisa Bungalan bagaikan lurus mendatar dan bertumpu pada satu kakinya, sedangkan kakinya yang lain telah menyambar dada lawannya. Pangeran Kuda Rukmasanti berusaha memukul kaki itu ke samping. Tetapi ia tidak berhasil sepenuhnya. Ternyata kaki Mahisa Bungalan masih mengenai pundaknya, sehingga ia terdorong setapak. Mahisa Bungalan tidak melepaskan setiap kesempatan dengan tangkasnya ia meloncat sekali lagi menyerang lawannya. Tetapi Pangeran Kuda Rukmasanti masih sempat memperhitungkan serangan itu, justru karena ia masih belum mapan, maka ia justru menjatuhkan dirinya. Dengan demikian, maka serangan Mahisa Bungalan tidak mengenai sasarannya. Ketergesa-gesaannya telah membenturkannya pada dinding kayu di bagian lain dari ruang itu. Sekali lagi terdengar dinding kayu itu berderak pecah berserakan. Dengan demikian, maka bilik itu sudah tidak berwujud lagi. Semuanya berserakan. Dinding pun telah pecah dan patah-patah. Namun pertempuran itu masih berlangsung terus. Mahisa Bungalan segera memperbaiki keadaannya, sementara Pangeran Kuda Rukmasanti telah tegak pula. Tetapi pernafasan Pangeran Kuda Rukmasanti menjadi semakin cepat berdesakan di lubang hidungnya. Keringatnya telah terperas, bercampur dengan titik-titik darahnya. Wajahnya yang tegang kadang-kadang nampak merah membara. Namun kadang-kadang nampak keputih-putihan dan bagaikan tidak dialiri oleh darahnya lagi. Sementara Mahisa Bungalan justru menjadi semakin garang. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati lawannya. Pecahan dinding kayu yang berserakan tidak dihiraukannya lagi. Ia pun sama sekali tidak tertarik untuk memungut senjata yang terlepas dari tangan Pangeran Kuda Rukmasanti. Rasa-rasanya ia lebih percaya pada tangannya yang dialiri oleh kemampuan puncaknya. Pangeran Kuda Rukmasanti ternyata sama sekali tidak menyadari betapa kemampuannya telah mulai susut. Nafasnya mulai mengganggunya. Namun gejolak perasaannya justru menjadi semakin menyala membakar kesadarannya bagaikan hangus. Adimas, suara Pangeran Kuda Padmadata menjadi parau. Bagaimanapun juga, ia merasa gentar di sudut jantungnya, melihat keadaan adik kandungnya. Tetapi Pangeran Kuda Rukmasanti tidak mendengarnya. Wajahnya yang kadang-kadang pucat, kadang-kadang menyala itu menjadi semakin liar. Bahkan semakin lama kesan keagungannya sebagai seorang bangsawan tinggi dari Kediri telah lenyap. Yang nampak adalah wajah iblis yang paling buas menghadapi bayangan kebenaran yang menjadi semakin nyata. Adimas, kau dengar suaraku? Suara Pangeran Kuda Padmadata bergetar. Tetapi Pangeran Kuda Rukmasanti justru telah meloncat menyerang Mahisa Bungalan yang telah menjadi semakin dekat. Demikian tiba-tiba dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Mahisa Bungalan yang masih selalu bersiap, tidak sempat mengelak. Sekali lagi mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan puncak ilmunya untuk membentur serangan Pangeran Kuda Rukmasanti. Akibat benturan yang terjadi berlandaskan segenap kemampuan dari dua orang yang memiliki kekuatan dan kematangan ilmu yang luar biasa itu, maka akibatnya pun luar biasa pula. Mahisa Bungalan telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan, oleh pecahan perabot dan dinding yang pecah berserakan, kaki Mahisa Bungalan telah terantuk dan membuatnya terhuyung-huyung. Tenaganya yang telah diperas itu, tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya ia terjatuh meskipun ia masih dalam keadaan sepenuhnya menghadapi kemungkinan yang dapat memburunya. Tetapi dalam pada itu, akibat yang terjadi pada Pangeran Kuda Rukmasanti pun ternyata menggetarkan jantung. Pangeran Kuda Rukmasanti telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di atas pecahan kayu perabot dan dinding yang berserakan. Namun yang berakibat sangat buruk baginya adalah, bahwa kepala Pangeran Kuda Rukmasanti itu telah membentur batu pada tiang yang terdapat di antara bilik itu tanpa dapat mengelak lagi. Namun yang terdengar dari bibir Pangeran Kuda Rukmasanti mengejutkan sekali. Dengan suara gemetar dan terputus-putus Pangeran yang masih muda itu menggeram, "Aku bunuh kau, istri dan anakmu yang tidak pantas mewarisi segala yang kau miliki karena derajatnya." Terdengar Pangeran itu mengaduh. Betapa gejolak yang menggelora di dalam dadanya masih sempat menghentakkannya bangun. Namun sekali lagi terhuyung-huyung dan jatuh terbaring di lantai.
Tangannya mengusap bagian belakang kepalanya yang telah membentur sudut batu yang telah melukai bagian belakang kepalanya itu. Adimas, Pangeran Kuda Padmadata yang mengetahui apa yang telah terjadi itu, telah berlari-lari mendekatinya. Ternyata bahwa Pangeran Kuda Padmadata, saudara yang lebih tua dari Pangeran Kuda Rukmasanti benar-benar berusaha untuk melenyapkan segala pertengkaran yang pernah terjadi. Dengan perasaan haru seorang kakak kandung, maka Pangeran Kuda Padmadata itu telah mengangkat kepala adiknya dan diletakkan pada pangkuannya. Adimas, desisnya. Ternyata bahwa keadaan pangeran itu benar-benar telah parah. Dari bagian belakang kepalanya telah mengalir darah, agaknya berbentur ompak itu telah melukai tulang belakang kepala itu. Pangeran Kuda Rukmasanti menyeringai menahan, sakit. Adimas, kau mendengar suaraku? Sekali lagi Pangeran Kuda Padmadata berdesis di telinga adiknya. Namun yang terdengar dari bibir Pangeran Kuda Rukmasanti mengejutkan Skyl dengan suara gemetar dan terputus-putus. Pangeran yang masih muda itu menggeram, aku bunuh kau, istri dan anakmu yang tidak pantas mewarisi segala yang kau miliki karena derajatnya. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Segalanya akan terjadi. Tetapi sadarilah keadaanmu, tenangkan hatimu. Kau memerlukan seorang tabib yang baik untuk mengobati luka-lukamu. Aku tidak terluka, tiba-tiba saja pangeran itu menghentakkan dirinya. Namun ternyata tenaganya sama sekali tidak mampu lagi mendukungnya. Karena itu, maka ia pun terkulai lagi dengan lemahnya. Bahkan dari sudut bibirnya mulai mengalir darah yang kehitam-hitaman. Adimas, Adimas, panggil Pangeran Kuda Padmadata. Tidak ada jawaban. Nafas pangeran yang masih muda itu pun menjadi semakin sendat. Akhirnya, yang sangat dicemaskan itu telah terjadi. Pangeran yang masih sangat muda untuk berpeluk dengan maut itu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang lebih menggelisahkan hati Pangeran Kuda Padmadata ialah bahwa adiknya di saat-saat terakhir, masih belum dapat mengerti, apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia masih belum melihat kesalahan yang telah menggerakkannya untuk melakukan suatu pengkhianatan terhadap kakak kandungnya sendiri. Sambil menarik nafas dalam-dalam Pangeran Kuda Padmadata berdesis, ia telah kehilangan segala kesempatan. Kesempatan terakhir pun tidak dipergunakannya untuk menghubungkan dirinya dengan Yang Maha Agung. Mahendra telah berlutut pula di sisinya. Di sebelah lain Mahisa Agni dan Witantra pun telah duduk pula di atas pecahan kayu yang berserakan, sementara Mahisa Bungalan masih berdiri dengan nafas terengah-engah. Kemarilah Mahisa Bungalan, panggil ayahnya. Mahisa Bungalan memandang orang-orang yang berada di dalam bilik itu sejenak. Namun ia pun kemudian beringsut maju dan duduk di belakang Mahisa Agni. Maafkan anak itu pangeran, berkata Mahendra, ia pun masih terlalu muda untuk mengekang diri. Tidak. Ia tidak bersalah. Ia sudah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya, akan dapat bermanfaat bagi sesamanya. Ia telah berjuang untuk tegaknya keadilan di dalam lingkungan keluarga kecilku. Bahkan ia telah berjuang untuk memulihkan keluargaku yang terpecah dan terancam akan punah, berkata Pangeran Kuda Padmadata. Mahendra mengangguk-angguk, sementara Mahisa Bungalan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terbayang segalanya yang telah dilakukannya sejak ia bertemu dengan seorang laki-laki yang dengan segenap kemampuan yang ada padanya, berusaha menyelamatkan seorang cucu laki-lakinya, yang ternyata adalah putra Pangeran Kuda Padmadata. Kisanak, berkata Pangeran Kuda Padmadata kemudian, cobalah, panggillah putri yang berada di bilik depan. Biarlah ia melihat akibat dari akhir permainan yang telah dilakukan oleh Rukmasanti bersamanya. Witantra menjadi ragu. Namun ia pun berdiri pula ketika Mahisa Agni menggamitnya dan mengisyaratkannya agar mereka berdua melakukan permintaan itu. Mahisa Agni dan Witantra pun kemudian pergi ke bilik depan. Bilik yang tertutup rapat dan disel arak dari dalam. Perlahan-lahan Mahisa Agni mengetuk pintu itu sambil berkata, Putri. Hamba mendapat perintah untuk memanggil Putri. Siapa kau? Terdengar suara dari dalam. Hamba adalah pekatik yang telah bersalah mengambil barang-barang milik Putri di ruang penyimpanan, berkata Mahisa Agni. Apa yang terjadi? Bertanya Putri itu. Sebaiknya Putri datang sendiri. Pangeran memanggil Tuan Putri. Pangeran siapa? Bertanya Putri itu. Sejenak Mahisa Agni ragu-ragu. Namun kemudian katanya, Pangeran Kuda Rukmasanti. Sejenak bilik itu menjadi sepi.
Namun telinga Mahisa Agni dan Witantra yang tajam mendengar embannya berbisik, berhati-hatilah putri. Mungkin orang-orang itu ingin menjebak Tuan Putri dengan maksud buruk. Mahisa Agni termangu-mangu. Agaknya putri itu pun mendengar hiruk-pikuk yang terjadi. Bahkan putri itu pun tentu mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran yang sengit. Sejenak Mahisa Agni menunggu. Namun kemudian ia mendengar putri itu berkata, "Lihatlah, siapakah orang-orang itu?" Emban itu tidak membuka pintu. Tetapi ia telah mencoba melihat orang-orang yang mengetuk pintunya dari lubang daun pintu yang sempit. Namun dari lubang yang sempit itu ia melihat Mahisa Agni dan seorang yang tidak dikenalnya. Tetapi agaknya kedua orang itu tidak berbahaya bagi mereka. Apalagi keduanya agaknya tidak bersenjata. Yang seorang memang hamba istana ini, bisiknya kepada putri yang gelisah. "Bukalah pintu," perintah putri itu. Emban itu telah menarik selarak dan membuka pintu. Selarak yang sebenarnya tidak berarti bagi Mahisa Agni apabila ia ingin memaksa membuka pintu itu. Putri, Mahisa Agni dan Witantra mengangguk dalam-dalam. Demikian hormatnya, sehingga putri itu pun kemudian tidak mencurigainya lagi. "Hamba mendapat perintah untuk memanggil Tuan Putri," berkata Witantra kemudian. "Siapakah yang memerintahkanmu?" "Benar Pangeran Kuda Rukmasanti," bertanya putri itu. "Hamba Tuan Putri," jawab Mahisa Agni. "Apakah yang sudah terjadi?" bertanya putri itu pula. "Sedikit perselisihan. Tetapi semuanya sudah selesai." "Kenapa bukan para pengawal yang datang menjemputku?" bertanya putri itu. Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menjawab, "Para pengawal sedang mengawasi beberapa orang yang terlibat dalam perselisihan itu Tuan Putri." "Perselisihan apa sebenarnya?" bertanya putri itu. "Hamba tidak jelas Tuan Putri. Tetapi persoalannya memang menyangkut persoalan perhiasan itu." Putri itu masih ragu-ragu. Namun kemudian katanya kepada embannya, "Ikut aku." Putri itu pun kemudian diantar oleh embannya menuju ke ruang yang khusus di bagian belakang istana itu. Ketika ia sampai di serambi, maka ia pun terkejut. Ia melihat beberapa orang di antara para pengawal, justru duduk diam, sementara seorang tua berdiri mengawasi mereka. Oh, putri itu hampir menjerit ketika ia melihat dua sosok mayat di halaman. "Silahkan putri," berkata Mahisa Agni, "jangan hiraukan yang terjadi, Pangeran Kuda Rukmasanti telah menunggu." Putri itu menjadi semakin ragu-ragu. Apalagi ketika ia melihat sebuah bilik yang pecah dindingnya dan perabotnya berserakan. "Masuklah," Mahisa Agni mempersilahkan. Dengan hati yang berdebar-debar putri itu berdiri di muka pintu, jantungnya bagaikan berhenti berdetak ketika ia melihat seseorang yang memangku kepala orang lain yang terbujur diam. "Siapa?" suaranya tertahan di kerongkongan. Putri itu menjadi pucat ketika ia melihat Pangeran Kuda Padmadata berpaling. Dengan suara tertahan pangeran itu berkata, "Lihatlah. Inilah Pangeran Kuda Rukmasanti." Putri itu maju selangkah. Namun putri itu tiba-tiba telah memekik tinggi sambil berlari-lari mendekati sesosok mayat yang terbujur di pangkuan Pangeran Kuda Padmadata. "Pangeran, pangeran!" teriak putri itu. Tetapi Pangeran Kuda Rukmasanti sama sekali tidak menyahut. "Kenapa pangeran?" bertanya putri itu sambil memandang wajah Pangeran Kuda Padmadata. "Ia telah membentur ompak batu itu," jawab Pangeran Kuda Padmadata. "Kenapa hal itu dapat terjadi?" Pangeran Kuda Padmadata termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Aku menyesal bahwa adikku telah terbunuh tetapi aku tidak dapat menyalahkan orang lain. Ia telah memetik buah dari tanamannya sendiri." Pangeran Kuda Padmadata berhenti sejenak, lalu, "Semuanya sudah berakhir." "Maksud pangeran?" bertanya putri itu. "Selama ini aku selalu dibayangi oleh niat dan maksud yang kurang baik dari adikku, aku sama sekali tidak ingin mengakhiri dengan cara ini. Tetapi demikianlah yang terjadi." Putri itu terdiam sejenak. Namun tiba-tiba saja ia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Semuanya berakhir. Aku pun kini akan bebas dari ketakutan dan kepura-puraan." Semua orang terkejut mendengar kata-kata putri itu. Semua mata pun tertuju ke arahnya. Dengan ragu-ragu Pangeran Kuda Padmadata bertanya, "Apakah maksudmu?" Putri itu termenung sesaat. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya perlahan-lahan, terdengar suaranya sendat, "Ampun pangeran. Selama ini aku merasa diriku dipanggang oleh api yang paling panas." Ia berhenti sejenak.
Bahkan kemudian terdengar ia terisak, "Aku telah dikuasai oleh Pangeran Kuda Rukmasanti yang tamak, aku sama sekali tidak dapat melawan kehendaknya, karena aku tidak sampai hati menyakiti hati Pangeran Kuda Padmadata. Aku tahu bahwa istri pangeran yang pertama dan putra pangeran laki-laki berada di bawah kekuasaan Pangeran Kuda Rukmasanti, sehingga apabila aku melawan kehendaknya, maka istri pangeran yang pertama dan putra pangeran itu akan mengalami kesulitan. Karena itu, aku terpaksa berbuat sesuai yang dihendaki oleh Pangeran Kuda Rukmasanti, demi kesetiaanku kepada Pangeran Kuda Padmadata, meskipun aku adalah seorang istri yang kedua. Namun adalah menjadi kewajibanku untuk menunjukkan bakti dan kesetiaan, yang barangkali terpaksa aku lakukan dengan cara yang tidak terpuji." Ruangan itu menjadi hening sesaat. Perlahan-lahan Pangeran Kuda Padmadata meletakkan tubuh adiknya yang membeku. Kemudian ditatapnya wajah putri itu dengan sorot mata yang aneh. "Apakah benar yang kau katakan?" tiba-tiba Pangeran Kuda Padmadata bertanya. "Ampun Pangeran, hamba berkata sebenarnya," jawab putri itu, "jika Pangeran tidak percaya, belahlah dada ini." Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Aku benar akan membelah dadamu dan aku akan melihat, bahwa pada jantungmu tumbuh bulu-bulu sebagai pertanda kelamnya sifat dan watakmu." "Pangeran?" "Putri yang manis," desis Pangeran Kuda Padmadata, "siapakah sebenarnya yang telah mendorong adikku berbuat seperti ini? Siapakah sebenarnya yang telah membakar istana ini dengan ketamakan dan kedengkian?" "Oh," putri itu terkejut, "apakah maksud pangeran dengan tuduhan-tuduhan semacam itu?" Putri itu mulai menjadi ketakutan. Namun ia masih mencoba mengelak, "Pangeran, hamba adalah istri pangeran, meskipun hanya istri kedua. Tetapi hamba pun mempunyai kewajiban sebagaimana seorang istri yang setia. Hamba sudah mengatakan bahwa mungkin cara yang hamba tempuh tidak sesuai dengan keinginan pangeran. Tetapi dengan demikian, hamba sudah berusaha memperpanjang umur istri pangeran yang pertama dan putra laki-laki pangeran itu." "Oh, putri yang maha bijaksana," berkata Pangeran Kuda Padmadata dengan suara gemetar oleh gejolak perasaannya. "Jika putri tidak mengatakan demikian, tidak memutar balik kenyataan dan membebankan semua dosa kepada adikku, mungkin aku masih mempunyai perasaan belas kasihan kepadamu. Tetapi ternyata kau adalah iblis yang paling licik. Kau adalah iblis yang berkedok seorang wanita yang paling cantik di Kediri. Kau telah membius adikku dengan kecantikanmu. Kau telah bersepakat dengan Kuda Rukmasanti untuk membelengguku dalam sarang raksasa ini. Tetapi Yang Maha Agung telah membebaskan aku dengan lantaran beberapa orang yang ternyata adalah para petugas sandi dari Singasari. Paman Mahisa Agni pernah mewakili kuasa Singasari di Kediri, tiba-tiba saja Mahisa Bungalan memotong, demikian pula Paman Witantra. Keduanya adalah Senopati Agung, seperti yang sudah aku katakan." Wajah putri itu menjadi pucat. Sementara Pangeran Kuda Padmadata berkata, "Aku mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, mungkin sikapku terlampau kasar. Tetapi keadaanku saat ini agak berbeda dengan keadaan seorang pangeran sewajarnya." "Kami mengerti Pangeran," jawab Mahisa Agni. "Aku ingin menyerahkan putri ini kepada kekuasaan tertinggi di Kediri. Mungkin perlu juga diketahui oleh Singasari apa yang telah terjadi di sini. Tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang kecil sekali dalam hubungan Singasari dan Kediri, tetapi peristiwa yang maha besar bagi keluargaku." Pangeran Kuda Padmadata berhenti sejenak memandang putri yang kemudian menangis sambil meratap, "Ampun Pangeran. Hamba mohon ampun. Kesalahanmu berlipat ganda. Kau telah menjerumuskan adikku ke dalam kesulitan ini. Dan pada saat terakhir kau telah mengkhianatinya pula," geram Pangeran Kuda Padmadata. "Bukan maksud hamba sendiri," jawab putri itu, "tetapi juga dalam persetujuan dengan Pangeran Kuda Rukmasanti. Sebenarnya sulit dipercaya, bahwa adikku pada suatu saat akan memusuhi aku tanpa pengaruh orang lain. Ia adalah seorang anak yang baik. Ia sangat penurut, dan bahkan ia kadang-kadang menunjukkan kesediaannya berkorban untuk kepentinganku. Namun pada suatu saat, ia menjadi liar dan buas, justru setelah ia berhubungan dengan kau. Hamba mohon ampun. Tetapi jangan serahkan hamba kepada kekuasaan di Kediri, meskipun tuanku akan menghukum hamba dengan cara apa saja," berkata putri itu, "hamba ikhlas menerima hukuman pangeran, karena hamba telah berdosa kepada pangeran. Aku tidak berhak. Biarlah kau berada di tangan mereka yang wajib mengadilimu."
Yang wajib menghukum atau mengampunimu, jawab Pangeran Kudapadmadata. Putri itu menangis tertahan-tahan. Seolah-olah ia melihat apa yang pernah dilakukannya. Ia telah menjerumuskan Pangeran Kudarukmasanti ke dalam keadaan yang paling pahit. Pangeran yang masih muda itu telah mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang mengerikan. Yang terakhir melukainya, bukanlah ujung tombak atau keris. Tetapi ompak batu yang menjadi alas tiang di dalam ruang sudah berserakan itu. Tiba-tiba saja penyesalan yang dalam telah mengorek jantungnya. Dengan suara tertahan-tahan ia berkata, Pangeran Kudapadmadata. Hamba memang sudah sepantasnya dihukum. Tetapi aku mohon, hendaklah Tuan yang menjatuhkan hukuman atas hamba. Hamba adalah perempuan yang paling hina di seluruh Kediri. Sudah aku katakan, jawab Pangeran Kudapadmadata, bukan aku yang berhak. Meskipun Tuan tidak berhak. Tetapi seandainya Pangeran menghendaki, maka Tuan dapat menghukum hamba sekarang. Tuan dapat membunuh hamba di hadapan para saksi, bahwa sebenarnya lah hamba telah bersalah, tangis putri itu. Tidak. Tidak, desis Pangeran Kudapadmadata. Jika hamba Pangeran serahkan kepada kekuasaan Kediri, maka hamba hanya akan menjajakan aib yang tergores di kening. Setiap orang akan memandang hamba seperti memandang seekor binatang melata yang paling rendah derajatnya. Jika hamba kemudian dibawa ke tiang gantungan di ara-ara atau hukuman lain yang harus hamba lakukan, maka kematian hamba akan diiringi oleh perasaan malu yang tentu tidak akan tertanggungkan. Putri itu menangis semakin menjadi-jadi, tetapi jika Tuan membunuh aku sekarang, maka perasaan itu akan jauh berkurang menghimpit jantung hamba. Kematian tidak lagi menakutkan bagi hamba, tetapi yang paling mengerikan bagi hamba sekarang, adalah justru perasaan malu dan tidak berharga. Pangeran Kudapadmadata menarik nafas dalam-dalam katanya kemudian, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapmu. Tetapi aku bersedia menolongmu, menjauhkan kau dari perasaan malu. Seandainya kau harus aku hukum, maka hukumanmu tidak akan dilakukan di hadapan rakyat Kediri. Putri itu mengangkat wajahnya. Namun wajah itu pun kembali tertunduk. Tetapi terdengar suaranya parau, hamba mengucapkan terima kasih Tuan. Sebenarnya lah, bahwa kebaikan hati pangeran itu akan hamba imbangi dengan perasaan sesal yang tidak ada taranya. Tentu tuanku tidak akan percaya lagi kepada hamba, apapun yang hamba katakan. Tetapi biarlah hamba mengatakannya juga, bahwa jika hamba melakukannya, bukanlah semata-mata karena keinginan hamba sendiri, meskipun ada juga keterlibatan hamba secara batin dalam muslihat ini. Pangeran Kudapadmadata mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku sudah menduga. Tetapi siapakah orangnya? Putri itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian pangeran, bukan maksud hamba ingin mengurangi kesalahan hamba. Tetapi sebenarnya lah bahwa Pangeran Kudarukmasanti pun mengetahui segala-galanya. Ya, katakan siapakah orang yang berada bersama kalian itu, desak Pangeran Kudapadmadata. Sejenak putri itu ragu-ragu. Namun tiba-tiba, sebelum putri itu menjawab, Mahisa Agni meloncat dengan cepatnya, mendorong putri itu sehingga jatuh tertelungkup. Namun bersamaan dengan itu, seleret anak panah telah menyambar ke dalam bilik itu. Hampir saja mengenai Mahisa Bungalan. Tetapi dengan gerak naluriah, Mahisa Bungalan agaknya telah beringsut pula. Sementara putri itu terjatuh, maka tiba-tiba pula Witantra telah meloncat bagaikan terbang, keluar dari bilik itu. Hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan mata sewajarnya. Yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di serambi seolah-olah hanyalah sebuah bayangan yang terbang menghilang ke dalam gelap. Ki Wastu pun tertegun melihat peristiwa itu. Barulah ia sadar sepenuhnya, bahwa Mahisa Bungalan benar-benar seorang anak muda dari lingkungan yang pilih tanding. Orang yang disebut ayahnya, paman-pamannya dan juga yang dianggapnya sebagai gurunya. Mahendra dan Mahisa Agni pun kemudian menolong putri itu duduk kembali. Namun kemudian ia pun dibawa beringsut ke tempat yang lebih terlindung. Sementara Mahendra pun kemudian bangkit dan melangkah keluar untuk mengamati keadaan. Tetapi keadaan di luar terasa sangat sepi. Meskipun di serambi beberapa orang duduk di bawah pengawasan Ki Wastu, namun seolah-olah mereka adalah patung yang mati. Perlahan-lahan Mahendra mendekati Ki Wastu yang termangu-mangu sambil berkata, ada seseorang yang terlihat di dalam persoalan yang gawat ini. Aku adalah orang tua yang tidak berarti sama sekali. Aku berada di sini, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ternyata hampir saja merusak keadaan seluruhnya, berkata Ki Wastu.
Ada orang yang berusaha menghilangkan jejak dengan membunuh putri itu, berkata Mahendra. Kiwastu mengangguk-angguk. Dipandanginya arah Witantra menghilang dalam gelap. Namun ia tidak melihat sesuatu. Kita akan menunggu, berkata Mahendra. Sekedar menunggu, bertanya Kiwastu. Mahendra pun termangu-mangu. Namun katanya kemudian, aku akan melihat, apa yang terjadi dengan Kakang Witantra. Berhati-hatilah Kiai. Di dalam ada Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan. Jika perlu, kau harus memanggilnya. Baiklah, jawab Kiwastu. Mahendra pun termangu-mangu sejenak, ia tidak tahu, kemana Witantra menyusul orang yang telah berusaha membunuh putri yang sedang mengucapkan beberapa pengakuan itu. Namun ia pun kemudian melangkah memasuki kegelapan, ke arah Witantra menghilang. Tetapi Mahendra tidak menjumpai sesuatu. Dengan ketajaman inderanya ia berusaha mencari, apakah di halaman yang gelap di bagian belakang istana itu telah terjadi perkelahian. Namun agaknya, yang didapatnya adalah getar dedaunan disentuh angin malam yang lembut. Karena itu, maka Mahendra pun tidak melanjutkan langkahnya. Ia sudah kehilangan jejak. Sehingga ia pun justru melangkah kembali ke Serambi. Namun ia terkejut ketika ia mendengar desir lembut. Dengan tangkasnya ia berkisar, menghadap ke arah suara itu. Yang dilihatnya adalah sesosok bayangan yang terkejut pula melihat kehadirannya. Tetapi segera mereka saling mengenal, bahwa yang datang itu adalah Witantra. Bagaimana? Bertanya Mahendra. Aku kehilangan jejak, jawab Witantra. Ternyata bahwa segalanya belum berakhir. Jika orang itu dapat melepaskan diri dari tangan Kakang Witantra, maka orang itu tentu bukan orang kebanyakan. Ya, jawab Witantra, karena itulah, maka segalanya masih harus dipersoalkan. Pangeran Kudapadmadata mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang justru lebih berbahaya dari orang-orang yang nampak dan membayanginya selama ini. Mungkin orang-orang yang tersembunyi itu merasa bahwa tidak ada lagi kesempatan yang dapat dilakukannya, selain dengan kekerasan terbuka, sementara mereka adalah orang-orang yang pilih tanding. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, untunglah bahwa perempuan dan anak laki-lakinya itu telah dititipkan ke dalam istana Singasari, sehingga mereka berada dalam perlindungan para prajurit. Mungkin orang-orang yang tersembunyi itu pun tidak akan tinggal diam. Mungkin mereka pun akan mempergunakan perempuan dan anak laki-lakinya itu sebagai bahan untuk mematahkan perlawanan Pangeran Kudapadmadata atas segala maksudnya. Tetapi jika yang mereka maksudkan adalah warisan, maka mereka tidak akan mendapatkan saluran lagi, berkata Witantra kemudian, tidak ada perempuan yang dapat disebut istri Pangeran Kudapadmadata, dan tidak ada orang yang dapat disebut saudara kandungnya lagi. Kecuali dengan kekerasan, desis Mahendra. Maksudmu, perampokan, berkata Witantra. Mahendra mengangguk. Sementara Witantra berkata, jika demikian, para pengawal di istana ini yang tentu akan dibangun lagi oleh Pangeran Kudapadmadata, akan lebih mudah menghadapinya. Betapa besar kekuatan mereka, maka isyarat yang disembunyikan, akan terdengar dari gardu-gardu perondaan para pengawal kota. Mereka akan segera datang membantu sehingga perampokan itu akan dapat digagalkan. Witantra mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mungkin akan dicari cara lain. Namun sebaiknya Pangeran Kudapadmadata tidak meninggalkan kewaspadaan menghadapi segala kemungkinan yang mungkin kasar, tetapi mungkin juga dengan halus. Tetapi putri itu dapat diselamatkan oleh Mahisa Agni, desis Mahendra. Ia akan dapat menjadi sumber keterangan yang mudah-mudahan dapat mengungkapkan persoalan ini sampai tuntas. Keduanya pun kemudian kembali ke Serambi. Mereka masih melihat Kiwastu berada di tempatnya, mengawasi orang-orang yang duduk dengan lesu. Bagaimana? Bertanya orang tua itu. Witantra menggeleng. Jawabnya, aku tidak menemukannya. Kiwastu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menyadari bahwa persoalan yang mereka hadapi memang belum selesai. Tetap ia tidak mengatakan sesuatu. Ia menunggu perkembangan terakhir dari pembicaraan orang-orang yang berada di dalam. Meskipun ia adalah mertua pangeran tetapi Kiwastu merasa dirinya tidak lebih dari orang padesan yang tidak berhak untuk berbuat sesuatu selain menunggu dan menjalankan perintah yang akan diterimanya. Dalam pada itu, maka Witantra dan Mahendra pun telah masuk kembali ke dalam bilik yang sudah menjadi porak-poranda itu. Mereka melihat putri yang ketakutan itu duduk di sudut, dijaga oleh Mahisa Agni dengan tubuh gemetar.
Sementara Pangeran Kuda Padmadata berdiri di samping tubuh adiknya yang membeku. Tidak ada seorang pun yang dapat aku ketemukan, berkata Witantra. Tentu bukan orang kebanyakan, desis Mahisa Agni, bahwa ia berhasil mendekati pintu itu tanpa diketahui oleh seorang pun, merupakan pertanda bahwa ia termasuk orang yang pilih tanding. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya perempuan yang pernah disebut sebagai istrinya itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, katakan, siapakah orang yang berada di belakang kalian, yang hampir saja membunuhmu itu? Putri itu masih menggigil. Namun Mahisa Agni pun kemudian berkata, jangan takut Putri. Putri akan aman di sini, karena di sini ada beberapa orang pengawal dan usaha itu telah digagalkan, sehingga tidak akan ada orang yang berani mencoba lagi. Putri itu masih ragu-ragu. Wajahnya masih pucat, dan bibirnya nampak bergetar oleh ketakutan yang sangat. Tetapi putri itu tidak segera mengatakan nama yang dikehendaki oleh Pangeran Kuda Padmadata. Bahkan putri itu telah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya sambil terisak. Putri, berkata Mahisa Agni, jika putri mengatakannya, maka beban di dalam dada putri akan menyusut. Seolah-olah beban itu sudah putri letakkan. Bukankah putri sudah mengatakan, bahwa hukuman apapun tidak lagi menggetarkan jantung putri, jika hukuman itu harus putri lakukan, kecuali apabila putri harus menanggung malu di hadapan rakyat Kediri. Putri itu pun mengangguk kecil. Nah, katakan, desis Mahisa Agni, dengan demikian maka kesalahan dari peristiwa ini tidak akan memberati pundak putri, sehingga putri akan diarak berkeliling kota sebelum dibawa ke tiang gantungan. Oh, desahnya. Katakan, desak Pangeran Kuda Padmadata. Karena putri itu masih berdiam diri, maka Pangeran Padmadata lah yang kemudian menyebut sebuah nama, apakah Paman Herbuntala, ayahmu itulah yang telah menggerakkan hatimu untuk melakukan pengkhianatan ini. Putri itu menggelengkan kepalanya. Jika bukan ayahmu, siapa? Dan apakah ayahmu tidak tahu menahu akan segala muslihatmu itu? Tidak pangeran, jawab putri itu sambil menangis, ayahanda sudah terlalu tua untuk melakukannya. Jadi siapa? Pangeran Kuda Padmadata sudah hampir kehilangan kesabaran. Lalu katanya, baiklah. Jika tidak ada orang lain, maka kau adalah pangkal dari segala yang telah terjadi. Kau akan menanggung segala kesalahan dan dosa itu seluruhnya, karena adikku sudah mati. Pangeran dapat menghukum mati hamba sekarang juga, tangis putri itu. Bukan aku, suara Pangeran Kuda Padmadata semakin keras, tetapi penguasa di Kediri. Mungkin kau tidak saja diarak keliling kota sebelum digantung, tetapi kau akan diikat di simpang 4 pusat kota, agar setiap orang dapat melihat betapa seorang putri yang cantik, tetapi hatinya sekelam hati iblis. Jangan pangeran jangan. Ayahanda akan tersiksa melampaui yang hamba derita sendiri, minta putri itu. Apa boleh buat? Jika kau tidak mau menyebut nama orang yang bertanggung jawab atas segala kejadian ini. Sejenak putri itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata ampun pangeran. Hamba tidak kuasa untuk mengatakannya, karena hamba takut akan mengalami kutuknya. Tetapi carilah orang yang paling dekat dengan pangeran dan Kakanda Kuda Rukmasanti dalam hubungan ilmu kanuragan. Wajah Pangeran Kuda Padmadata menegang. Dengan suara bergetar ia berkata, aku tidak mempunyai saudara seperguruan yang lain, kecuali Adimas Kuda Rukmasanti. Mungkin guru mempunyai murid yang lain di luar pengetahuanku. Tetapi aku tidak mengenalnya. Tidak pangeran, desis putri yang ketakutan itu, memang tidak ada muridnya yang lain kecuali pangeran berdua kakak beradik seperti yang dikatakan oleh Kakanda Pangeran Kuda Rukmasanti. Jadi siapakah yang kau maksud? Siapa? Pangeran Kuda Padmadata yang tidak sabar lagi itu telah mengguncang tubuh putri itu. Hampir saja pangeran itu meremas lengan putri itu, jika Mahendra tidak menggamitnya. Ketika putri itu menyeringai menahan sakit yang menyengat lengannya yang digenggam kuat-kuat oleh Pangeran Kuda Padmadata. Siapa? Pangeran itu berteriak. Putri itu masih terisak. Tetapi ia berdesis, siapakah orang yang hamba maksud itu? Tuan tentu dapat menyebutnya. Guru sendiri. Guru sendiri, Pangeran Kuda Padmadata benar-benar telah berteriak, benar begitu? Atau kau memang harus dipancung kepalamu jika kau berbohong? Ampun pangeran, putri itu menangis, jangan dipaksa hamba menyebutkannya. Hamba tidak berani, karena hamba akan dikutuknya sehingga hamba akan dapat menjadi seekor kelinci, atau seekor katak,
atau seekor binatang melata yang paling hina dalam jenis hamba, atau hamba akan dapat menjadi gila dan kehilangan akal dan ingatan, sehingga hamba akan berkeliaran di sepanjang jalan tanpa mengenal malu sama sekali. Tidak, teriak Pangeran Kuda Padmadata, tidak ada orang yang dapat mengutuk orang lain menjadi seekor binatang jika ia sendiri berhati binatang. Heh, apakah benar? Kau tidak usah menyebutnya. Jika benar, anggukan kepalamu. Putri itu ragu-ragu. Namun akhirnya ia mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, meledaklah tangisnya betapapun ia mencoba menahan. Wajahnya menjadi pucat seperti kapas. Tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan. Betapa ketakutan yang sangat telah mencekamnya. Tetapi Mahisa Agni kemudian berkata, "Putri, apakah Putri pernah melihat bagaimana ia mengutuk seseorang menjadi seekor binatang?" Putri itu ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian menggeleng. Nah, itu adalah pertanda bahwa ia tidak dapat melakukannya. Mungkin ia dapat membuat orang lain menjadi gila dengan cara yang khusus. Tetapi bukan dengan kutukan. Aku dapat membuat orang lain kehilangan ingatan dengan ramuan obat-obatan, tetapi juga dengan mengganggu syaraf pada simpul-simpul yang paling peka. Jika Tuan Putri tidak percaya, aku dapat mencobanya. Putri itu memandang Mahisa Agni dengan tatapan mata yang buram. Tetapi ia mengangguk lemah. Di sela-sela bibirnya yang gemetar terdengar ia berdesis, "Apakah benar demikian?" "Ya. Seandainya ia mencoba melakukannya, maka kita akan dapat mencoba menghindar," jawab Mahisa Agni. Putri itu mencoba menenangkan hatinya. Tetapi ia masih pucat dan gemetar. "Ya Pangeran. Guru Pangeran Kuda Rukmasanti ia telah mengatur segalanya," desis putri itu dengan ragu-ragu. "Jadi, benarkah guru telah melakukannya?" Sekali lagi Pangeran Kuda Padmadata bertanya. "Ya Pangeran. Guru Pangeran Kuda Rukmasanti. Ia telah mengatur segalanya," desis putri itu dengan ragu-ragu. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Di antara getar jantungnya, ia berkata terbata-bata, "Aku tidak menduga bahwa guru dapat bertindak sedemikian jauhnya. Aku sudah merasa bahwa guru lebih dekat dengan Kuda Rukmasanti. Meskipun pada mulanya tidak ada bedanya antara kami berdua. Tetapi di saat-saat terakhir terasa bahwa guru lebih banyak berada bersama Kuda Rukmasanti. Bahkan kadang-kadang aku merasa ditinggalkan. Karena itulah, maka aku ragu-ragu, meskipun aku saudara yang lebih tua bukan saja dalam umur, tetapi juga dalam olah kanuragan, namun aku tidak yakin bahwa ilmuku lebih baik dari ilmu Kuda Rukmasanti." Mahisa Agni, Witantra, Mahendra dan Mahisa Bungalan termangu-mangu mendengarkan keterangan Pangeran Kuda Padmadata itu. Selanjutnya pangeran itu berkata, "Agaknya puncak dari sikap guru itu tercermin pada peristiwa yang pahit yang aku alami untuk beberapa lama. Hampir saja aku menjadi putus asa, bahwa aku tidak akan dapat keluar lagi dari istana ini sebagai seorang yang bebas. Bahkan aku mengira, bahwa istri dan anakku itu tidak akan mampu lagi aku selamatkan." "Semuanya sudah lewat Pangeran," desis Mahisa Agni. "Belum. Masih ada yang dapat terjadi." Ternyata guru masih belum menganggap bahwa peristiwa ini telah selesai. Gurulah yang agaknya telah mencoba membunuh putri. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Mudah-mudahan segalanya akan dapat menjadi semakin terang, desis Witantra. Tetapi aku tidak tahu, kenapa sikap guru demikian tidak adil. Aku merasa bahwa aku tidak pernah berbuat kesalahan. Mungkin aku tidak mempunyai kesempatan sebanyak yang dilakukan oleh Adimas Rukmasanti. Namun dalam pada itu, semua orang telah berpaling ke pintu ketika mereka mendengar suara, "Hambalah yang menyebabkannya Pangeran." Pangeran Kuda Padmadata terkejut. Dengan serta-merta ia bangkit dan melangkah mendekat, "Ki Wastu." "Ya, hambalah ini Angger Pangeran," jawab orang tua itu. "Marilah Ki Wastu," Pangeran Kuda Padmadata mempersilahkan. "Biarlah hamba di sini Pangeran. Hamba mengawasi orang-orang yang berada di serambi itu," jawab Ki Wastu. Tetapi apa hubungannya guru dengan Ki Wastu, sehingga merasa bahwa Ki Wastu adalah penyebab dari kebencian guru kepadaku? "Sebenarnya itu tidak perlu terjadi," berkata Ki Wastu, "semuanya sudah dilupakan oleh orang yang aku anggap guruku.
Agaknya orang yang pangeran sebut sebagai guru pangeran itu adalah musuh bebuyutan dengan orang yang aku anggap sebagai saudara tua seperguruanku, yang kemudian aku anggap sebagai pengganti guruku. Oh, Pangeran Kuda Padmadata terkejut, adalah kebetulan sekali pangeran. Ketika pangeran mengambil anakku menjadi istri pangeran dan pangeran tinggalkan di Padesan untuk waktu yang lama, hamba sudah merasa bahwa ada hubungannya dengan orang yang pangeran sebut guru itu. Pada saat itu pangeran masih selalu datang ke padukuhan hamba. Tetapi pada suatu saat pangeran bagaikan melupakan kami. Selain seorang yang pangeran tinggalkan bersama kami, maka seolah-olah hubungan kita sudah terputus sama sekali. Sehingga akhirnya datang malapetaka itu. Orang yang tuanku tinggalkan itu ternyata adalah seorang yang sangat setia. Tetapi akhirnya ia terbunuh oleh orang-orang yang telah mengambil anak perempuan hamba itu dan kemudian menyembunyikannya. Sementara itu mereka masih saja mengancam keselamatan hidup cucu hamba yang lahir dari anak perempuan hamba itu, yang sebenarnya adalah putra pangeran sendiri. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, tetapi guru tidak pernah mengatakan sesuatu tentang permusuhannya dengan saudara seperguruan Ki Wastu itu. Mungkin ia menganggap hal itu tidak perlu dikatakannya. Sementara ia mempunyai cara dan pamrih ganda. Ia dapat melepaskan dendamnya karena pangeran telah berhubungan dengan musuh bebuyutannya, tetapi juga dapat mengharapkan harta peninggalan yang akan pangeran wariskan kepada Pangeran Kuda Rukmasanti dan puteri yang disebut istri tuanku ini. Aku mengerti, desis Pangeran Kuda Padmadata, jika segalanya berjalan lancar, maka umurku pun tidak akan panjang. Aku akan mereka lenyapkan, meskipun mereka tentu berusaha untuk melenyapkan jejak. Mungkin kematian yang mereka rencanakan akan memberikan kesan bahwa aku mengalami kecelakaan. Mungkin aku akan mengalami sakit beberapa hari lamanya, atau alasan-alasan lain yang dapat mereka lakukan. Namun putri itu pun tidak akan menikmati kemenangannya. Ia akan tersisih, sehingga segalanya akan jatuh ke tangan guru. Mungkin Kuda Rukmasanti akan ikut menikmatinya pula sebagai murid terdekat. Atau putri itu pun akan dapat ikut serta memiliki jika ia diperlukan oleh Kuda Rukmasanti. Terdengar putri itu terisak tertahan-tahan. Namun ia pun kemudian berkata, aku memang seorang perempuan yang tidak berharga, aku tidak akan dapat mencuci tanganku, seolah-olah aku sama sekali tidak bersalah. Aku akan menyerahkan kau kepada Paman Herbuntala. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan guru sampai tuntas. Aku akan mencarinya kemana guru pergi, geram Pangeran Kuda Padmadata. Jangan serahkan aku kepada ayahanda, tangis putri itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kau tidak mau diserahkan kepada penguasa di Kediri. Dan kau juga tidak mau diserahkan kepada ayahandamu. Jadi kau mau apa? Tiba-tiba saja Pangeran Kuda Padmadata membentaknya. Putri itu menjadi semakin ketakutan. Sementara pangeran itu berkata, aku tidak akan mengatakan sesuatu kepada Paman Herbuntala. Tetapi ayahanda menyangka bahwa aku akan tinggal di rumah ini sebagai istri pangeran. Suara putri itu gemetar. Itu tidak mungkin. Bukankah Rukmasanti yang selalu datang menjemputmu jika kau pulang? Dan Rukmasanti pula yang mengantarmu, geram Pangeran Kuda Padmadata. Iya pangeran. Tetapi atas nama Pangeran Kuda Padmadata. Jika kau tidak mau kembali ke rumahmu lalu kau mau kemana lagi? Biarlah hamba di sini, meskipun hamba harus menjadi juru pangangsu atau juru madaran, tangis perempuan itu. Persetan, wajah Pangeran Kuda Padmadata menjadi merah, kau harus kembali. Jika kau ingin menjaga namamu, maka katakan kepada ayahmu, bahwa kaulah yang telah minta aku mengantarmu pulang. Katakan kepada ayahmu, bahwa aku sudah membohongimu. Ternyata aku sudah mempunyai istri dan anak. Biarlah Paman Herbuntala marah kepadaku dan mengutukku. Tidak. Pangeran tidak bersalah. Aku tidak akan dapat mengatakannya kepada ayahanda demikian. Terserah kepadamu, apa yang akan kau katakan. Tetapi kau hanya mempunyai dua pilihan. Aku serahkan kepada penguasa di Kediri yang akan menghukummu, atau aku kembalikan kau kepada orang tuamu. Putri itu tidak dapat membantah lagi. Ia tidak mempunyai pilihan lain, sehingga karena itu, maka ia pun harus pasrah kepada nasibnya. Betapa penyesalan telah mencekamnya. Betapa rendah budinya dan betapa ringkih hatinya. Dalam pada itu, maka Pangeran Kuda Padmadata pun kemudian memerintahkan membenahi keadaan yang telah terserak-serak tidak menentu.
Demikian juga mereka harus menyelenggarakan mayat Pangeran Kuda Rukmasanti. Kepada orang-orang yang tidak lagi dapat berbuat apa-apa itu, Pangeran Kuda Padmadata berpesan, agar mereka tidak usah menceritakan apa yang telah terjadi, mereka akan diampuni, sepanjang mereka mengerti bahwa yang telah mereka lakukan itu adalah kesesatan. Aku tidak akan sampai hati membiarkan nama adikku tercemar, berkata Pangeran Kuda Padmadata, karena itu, kalian yang pernah menjadi pengikutnya dan berpengharapan untuk mendapatkan keuntungan apapun juga, harus membantuku. Aku akan mengatakan bahwa rumah ini telah didatangi oleh sekelompok perampok. Kita semuanya telah bertempur. Dan adikku telah terbunuh. Dengan demikian, namanya tidak akan direndahkan oleh orang-orang Kediri. Ingat, jika penguasa di Kediri mengetahui bahwa adikku pernah melakukan kesalahan yang harus dihukum, maka tentu akan dilakukan pengusutan. Kalian, yang pernah menjadi pengikutnya akan diseret pula ke tiang gantungan. Tetapi aku berpendirian lain. Siapa yang menyesali kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi, maka aku akan mengampuninya. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.